Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Last Breath. Film ini akan mengisahkan tentang seorang penyelam profesional yang terjebak di dasar laut. Ia pun harus berpacu dengan waktu sebab tabung oksigennya yang mulai habis. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chris yang merupakan seorang penyelam profesional yang memiliki banyak pengalaman. Suatu hari, Chris mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk memperbaiki saluran gas yang bermasalah di dasar laut. Merasa jika hal ini adalah pekerjaan yang mudah, Chris pun langsung menerimanya. Dalam menjalankan pekerjaannya, Chris akan ditemani oleh kedua orang yang bernama Dave dan juga Duncan. Dave nantinya akan menemaninya menyelam ke dasar laut, sedangkan Duncan, ia akan memandu mereka berdua. Sebelum berangkat, mereka semua dikumpulkan menjadi satu untuk menerima penjelasan dari sang kapten tentang pekerjaan mereka nantinya. Sang kapten juga memberikan masukan kepada mereka semua agar tak gegabah ketika menjalani pekerjaan, sebab pekerjaan mereka kali ini adalah berhadapan dengan saluran gas. Satu kesalahan saja maka dapat menyebabkan kejadian yang fatal. Merasa sudah mengerti, sang kapten pun kembali ke ruangannya di atas kapal. Singkat cerita, ketika perjalanan dimulai, salah satu awak kapal mengabarkan kepada kaptennya jika di tengah lautan terjadi badai besar yang mungkin akan mengganggu pekerjaan mereka. Awak kapal itu pun menyarankan agar menunda pekerjaan ini, sebab akan bahaya bagi tim yang akan menyelam. Namun, sang kapten dengan tegas menolaknya. Ia mengatakan bahwa tak ada waktu lagi untuk memperbaiki saluran gas. Misi ini harus tetap dijalankan apapun rintangannya. Mendengar perkataan itu, awak kapal itu pun hanya bisa patuh terhadap kaptennya. Sementara itu, di ruangan yang berbeda, Chris bersama Dave mendengarkan arahan dari Duncan yang merupakan senior serta pemimpin di tim mereka. Duncan menjelaskan kepada mereka berdua tentang hal-hal yang harus mereka lakukan dahulu. Sebab, walaupun mereka berdua merupakan penyelam profesional, mereka belum berpengalaman untuk memperbaiki saluran gas. Setelah dirasa mereka sudah mengerti, Duncan pun mendoakan mereka berdua agar semuanya berjalan dengan lancar. Beberapa jam kemudian, kini tibalah mereka di lokasi yang dituju. Sang kapten kemudian memerintahkan Chris bersama timnya untuk bersiap-siap. Sementara itu, beberapa awak kapal yang lainnya mencoba memposisikan kapal agar mempermudah para penyelam untuk menuju ke tempat saluran gas yang ada di dasar laut. Ketika semua sudah dirasa aman, Chris bersama Dave pun dipersilahkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Sedangkan Duncan, ia akan memandu mereka berdua dari alat komunikasi yang terpasang di telinga mereka. Sebelum itu, Duncan memastikan semua alat selam baik oksigen maupun alat yang lainnya telah terpasang dengan benar. Hal ini agar kedua penyelamnya tak mengalami kecelakaan nantinya. Duncan menyemangati mereka bahwa ia akan mentraktir mereka berdua untuk minum-minum jika mereka berdua berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Seketika, mereka berdua pun langsung tersenyum dan tertawa. Dave kemudian membalas candaan dari Duncan dengan mengatakan bahwa dia akan memesan menu yang paling mahal. Hal itu pun langsung membuat Chris semakin tertawa dengan candaan mereka. Ternyata, tujuan Duncan melakukan hal ini agar mereka tak merasa tegang ketika menjalani pekerjaan nantinya. Chris kemudian turun lebih dulu dan disusul oleh Dave yang berenang di belakangnya. Mereka berdua pun mulai menuju ke tempat saluran gas dan mencari permasalahan yang ada di sana. Ketika permasalahan telah ditemukan, Chris langsung melapor ke kapten kapal bahwa saluran gas mengalami pengkaratan sehingga harus dilakukan pembersihan. Ketika pembersihan tengah dilakukan,
Ombak besar di permukaan laut pun menggoyangkan kapal sehingga terjadi otomatisasi yang menyebabkan kapal bergerak. Duncan lalu melaporkan kepada Chris dan juga Dave agar segera naik ke atas kapal, sebab kapal akan bergerak sebentar lagi. Chris sedikit membantah perintah dari Dave sebab pembersihan sedikit lagi akan selesai. Jika ia naik sekarang, maka akan sangat nanggung sekali. Chris mengira jika keadaan yang terjadi bukanlah apa-apa. Namun, Duncan sekali lagi memperingatkan kedua anggota timnya agar naik saja ke atas kapal. Dave yang memiliki firasat buruk, dia pun mengajak Chris untuk naik saja ke atas kapal. Namun, Chris meminta waktu beberapa detik lagi sebab pekerjaannya akan selesai sebentar lagi. Sementara itu, di atas kapal, seluruh kru mencoba menggerakkan kapal secara manual agar berjalan dengan normal. Akan tetapi, semuanya sia-sia. Gelombang ombak yang sangat besar membuat kapal terombang-ambing dan tak bisa dikendalikan secara manual. Kembali ke Chris, ketika dia bersama Dave akan pergi dari sana, Chris pun malah tersangkut di sebuah tiang yang melindungi aliran gas. Chris yang panik pun meminta tolong kepada Dave agar membantunya. Akan tetapi, kapal yang mulai bergerak pun langsung membuat tali dari Chris langsung terputus sebelum Dave berhasil menolongnya. Semua orang yang ada di dalam kapal pun langsung merasa berduka dan mencoba menyusun rencana untuk menolong Chris yang tertinggal di dasar laut. Duncan lalu mengatakan kepada sang kapten bahwa mereka memiliki waktu 10 menit sebelum Chris kehabisan oksigen. Salah satu awak kapal pun mengabarkan bahwa mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menolong Chris, sebab cuaca yang tak mendukung menjadi hambatan untuk menolong Chris. Chris yang berada di dasar laut pun mencoba untuk tenang dan berharap ia segera mendapatkan pertolongan. Semua awak kapal bekerja dengan keras untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Pengendali arah kapal pun kemudian memprotes sang kapten mengapa mereka tak menurunkan jangkar saja sehingga kapal bisa langsung tak bergerak. Sang kapten dengan tegas pun langsung memarahinya sebab di bawah sana banyak sekali aliran gas. Jika mereka menurunkan jangkar, maka kebocoran bisa saja terjadi. Seketika, semua awak kapal pun hanya bisa pasrah dan berharap ada keajaiban yang terjadi. Waktu demi waktu pun mulai berlalu. Mereka semua harus berpacu dengan waktu sebab oksigen di tabung milik Chris yang kini kian menipis. Ketika 10 menit sudah berlalu, semua orang pun merasa sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Chris yang mulai kehabisan oksigen, dia pun mulai berhalusinasi dengan melihat istrinya yang menunggunya untuk pulang. Chris berpikir mungkin takdirnya memang harus berakhir di sini. Sementara itu, Duncan terus menghubungi sang kapten apakah ia sudah menemukan solusi untuk menolong Chris. Sang kapten pun dengan bersedih mengatakan bahwa cara menolong Chris adalah menunggu keajaiban terjadi. Sudah tak ada cara lagi yang bisa mereka lakukan. Mendengar hal itu, Duncan pun langsung frustasi sebab dia telah gagal menjadi pemimpin untuk melindungi anggotanya. Beruntungnya, tepat ketika waktu sudah berjalan 20 menit, badai pun mulai mereda sehingga kapal bisa dikendalikan kembali. Mereka semua langsung bergegas menolong Chris dengan robot selam yang mencoba mencari posisi dari Chris. Beberapa menit pun telah berlalu. Mereka semua berusaha mencari keberadaan dari Chris yang tak kunjung ditemukan. Jelas hal ini tidaklah mudah. Ditambah lagi, mungkin saja Chris telah terbawa arus air di dasar laut. Namun, setelah 10 menit pencarian, akhirnya keberadaan Chris pun berhasil ditemukan. Robot yang mereka kerahkan pun langsung mencoba menandai posisi dari Chris untuk memudahkan Dave mencarinya. Sementara itu, di atas kapal, semua kru berusaha dengan keras dan berharap Chris masih bisa bertahan. Semua cara mereka lakukan dengan menempatkan kapal di posisi yang akurat. Di samping itu, robot selam yang mereka kerahkan membutuhkan waktu lebih lama sebelum posisi dari Chris benar-benar terdeteksi. Duncan terus memprotes sang kapten agar mempercepat prosesnya, sebab
Chris sudah kehabisan oksigen cukup lama. Jika mereka tak segera menolongnya, maka Chris bisa saja kehilangan nyawanya. Sang kapten pun kemudian menyuruh Duncan untuk sabar sebentar. Mereka semua juga merasa khawatir dengan Chris. Semua butuh proses lebih dulu sebelum bertindak. Mendengar ucapan sang kapten itu, Duncan lalu meminta maaf dan menyadari jika semuanya juga sedang berusaha dengan maksimal. Salah satu awak kapal pun mengatakan kepada sang kapten jika pendeteksian akan selesai sebentar lagi. Semua orang pun langsung merasa bahagia sebab langkah mereka untuk menolong Chris semakin dekat. Sang kapten langsung mengabari Duncan tentang hal itu. Seketika, Duncan pun langsung merasa senang. Ketika keakuratan posisi dari Chris sudah terdeteksi, Dave pun langsung diperintahkan untuk membawa Chris kembali ke dalam kapal. Dengan penuh semangat, Dave pun langsung bergegas menolong Chris yang sudah kehabisan oksigen selama 20 menit. Setelah berhasil mengambil Chris dari dasar laut, Dave merasa kesusahan untuk naik ke atas kapal, sebab badannya terasa sangat berat sekali. Duncan mencoba menenangkan Dave bahwa dia pasti bisa melakukan hal ini. Duncan memberikan aba-aba kepada Dave bahwa dia hanya perlu melakukan hitungan dan kemudian naik sedikit demi sedikit melalui tali di badannya. Pada akhirnya, perjuangan yang keras pun kini telah terbayarkan. Chris akhirnya berhasil dibawa Dave untuk naik ke atas kapal. Namun, kondisi Chris sangatlah parah, sebab ia sudah tak bernafas lagi. Duncan mencoba memberikan nafas buatan kepada Chris, berharap dia kembali sadar. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Chris tak memberikan respon sama sekali. Semua orang yang ada di dalam kapal pun merasa berduka sebab mengira bahwa mereka tak berhasil menyelamatkan nyawa dari Chris. Dave terus berusaha dan melakukan pertolongan pertama dan sangat berharap agar Chris kembali sadar. Dave juga mengajak bicara Chris dengan sedikit candaan tentang rencana mereka setelah selesai melakukan pekerjaan ini. Dave mengatakan bahwa mereka masih ada janji untuk minum bersama setelah pulang dari sini. Dengan meneteskan air mata, Dave memohon kepada Chris agar ia tak mengingkari janji itu. Kemudian, Dave pun langsung tertunduk lemas. Ketika semua orang sudah mulai frustasi, Chris tiba-tiba berbicara dan kembali bernafas. Seketika, semua orang pun langsung merasa bahagia dan tak percaya jika Chris kembali hidup. Dengan bergegas, Chris langsung dipindahkan ke tempat evakuasi agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di kamar kapalnya, Chris mengatakan kepada Dave bahwa dia terus mendengar suara Dave yang berbicara kepadanya ketika ia tak sadarkan diri sebelumnya. Chris bertanya tentang apa yang Dave katakan saat itu. Dave pun dengan senyuman menjawab bahwa dia akan menantang Chris untuk minum yang banyak. Seketika, Chris pun langsung tertawa. Beberapa hari kemudian, setelah saluran gas berhasil diperbaiki, kini mereka pun kembali pulang dengan selamat. Mereka semua menganggap pekerjaan kali ini sangat memiliki banyak cerita yang akan menjadi kenangan di benak mereka. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.